Allah. Itu sudah cukup masuk dalam bab dosa. Jadi kuncinya kita harus bersangka baik kepada Allah dalam setiap keadaan. Walaupun depan mata kita sesuatu yang kita anggap tidak baik. Dan ini poin teman-teman sekalian merupakan pondasi keimanan. Walaupun antum kelaparan, Allah punya hikmah kenapa antum lapar pada saat itu. Antum belum menikah, kenapa antum belum menikah? Allah punya hikmah, sudah ikhtiar. Antum tidak ikut berperang, antum ikut berperang. Ada sesuatu apapun. Mau keluar, terjadi badai, apa saja. Semuanya dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Poin kita, sangka baik dengan Allah. Pasti ada sesuatu yang Allah inginkan. Dan Allah lebih tahu daripada kita. Ibnu Qayyim rahimahullah menitik beratkan poin itu sambil mengatakan, orang atau perumpamaan orang yang minta kepada Tuhannya, lalu belum dikasih. Maka perumpamanya seperti anak kecil yang minta sama orang tuanya, tetapi dia minta keburukan. Dia tidak ngerti, orang tuanya ngerti. Misal, dia bilang, bu atau ayah izinkan saya berteman sama fulan. Kita sebagai orang tuanya tahu temannya ini buruk. Pasti akan narkotika, pasti akan berzina. Kira-kira kita sebagai orang tua izinkan dah anak kita pergi. Walaupun dia ngerengek, walaupun dia minta-minta. Dia tidak ngerti. Dia pikir ini cuma teman. Oke, saya pergi fun-fun, jalan-jalan segala macam. Tapi dia nggak tahu bahayanya. Kita sebagai orang tua enggak, nak jangan. Kita tetap ngotot, tidak boleh. Maka Ibnu Qayyim memberikan perumpamaan. Tidak disamakan Allah SWT dengan makhluk manusia. Tapi dia memberikan perumpamaan supaya mudah difahami. Allah sangat sayang dengan kita. Kalau sama orang tua saya kita minta, orang tua kita umumnya memenuhi kebutuhan kita, maka Allah lebih menyayangi kita daripada orang tua kita. Dan itu sumpah Nabi SAW. Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya. Sesungguhnya Tuhan karena Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Jadi jelas itu. Tidak boleh ada yang kita masukkan di situ prasangka. Tapi kita buruk, tapi kita bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tertanam sangat kental di dalam jiwa para sahabat. Tentu ada di antara mereka yang baru masuk Islam, akhirnya menjadi pelajaran seperti dalam ayat ini. Tapi ada di antara mereka yang luar biasa. Saya pernah sampaikan di salah satu ceramah dulu, kisah Abu Kilabah radhiyallahu anhu. Kisah sahabat yang jarang sekali orang tahu kisahnya. Tapi saya tidak membahas dari awal kisah beliau, kisah awal pada saat mau meninggal dunia. Kisahnya adalah ada seseorang, dari salah satu orang soleh pada saat itu, tidak disebutkan namanya siapa. Dia lakukan perjalanan jauh dari satu kota ke kota. Kemudian dia berhenti di sebuah tempat padang pasir yang luas, gak bertuan, gak ada orang di situ. Dia capek, dia haus, dia ingin mampir. Ada orang gak? Cari kira-kira gak ada. Sampai dia jalan-jalan temuin ada satu kemah rupanya. Dia pikir ini mungkin kemah orang Badui, bisa dia mampir di situ. Dia mampir, dia ucapkan salam. Rupanya ada orang jawab salam dari dalam. Setelah dia salam, assalamualaikum, dia jawab waalaikumsalam. Kata. Dia bilang saya masuk, orang ini ceritakan. Dia bilang saya masuk di kemah itu. Begitu saya masuk di kemah itu, saya temukan ada orang yang belum pernah saya lihat ada orang separah itu. Kedua tangannya puntung, kedua kakinya puntung, kedua matanya buta. Tertidur di atas tanah, tikar sudah sangat tua, di padang pasir sendirian. Kemahnya pun sudah sangat tua. Kata dia, saya belum pernah melihat ada pemandangan seburuk itu. Lalu saya tanya, semoga Allah merahmatimu wahai hamba Allah. Kata orang ini kepada orang yang sakit tadi. Siapa anda ini? Gitu. Bagaimana bisa anda di tengah-tengah padang pasir ini? Maka dia bilang, saya salah satu dari hamba-hamba Allah. Gitu. Tidak penting kamu harus mengetahui siapa saya. Tapi saya butuh pertolongan. Bisa tolong saya, kata orang yang lumpuh itu. Kata orang ini, tentu saja, silahkan, suruh saja. Dia bilang, saya sudah bertahun-tahun tinggal berdua sama anak saya di kemah ini. Dan dia yang memenuhi semua kebutuhan saya, seorang anak laki-laki. Sekarang sudah 3 hari gak pulang-pulang. Tolong cari dia. Di padang pasir ini nggak ada yang tinggal kecuali saya berdua. Jadi kalau kau temukan ada orang sini berarti itu anak saya. Panggil dia, sudah 3 hari dia nggak layanin saya. Kata orang ini mengatakan baiklah. Dia bilang saya keluar kelilingi, muter-muter nggak ada. Lebih jauh lagi saya jalan, saya temukan ada satu anak laki-laki masih muda, belasan tahun, tertidur, ya, terjatuh di tanah, dikerumuni sama singa, lagi dicopot-copotin dagingnya, ya, lagi dimangsa sama singa-singa itu. Dia bilang saya yakin pasti ini anaknya. Saya tidak dekatin lagi, sudah jelas ini pasti anaknya. Maka saya pulang ke kemah. Terus saya bilang sama diri saya sendiri, bagaimana caranya saya bicara sama orang ini? Sementara dia sudah buta, tangannya 2 puntung, kakinya puntung. Gimana caranya saya jelasin? Tambah anaknya mati, gitu kan? Maka dia bilang, saya masuk kemah tersebut, tawakal Allah. Saya bertawakal, saya mengatakan, wahai hamba Allah, semoga Allah merahmati anda. Apakah anda mengetahui kisahnya Ayub alaihissalam? Kata orang itu, iya, saya tahu. Apa yang menimpa dia, saudaraku? Kata orang itu, tentu saja selama 20 tahun dia mendapatkan nikmat, dicoba juga sama Allah selama 20 tahun.
Dia dikarunia Allah 12 orang anak laki-laki, mati semuanya dalam satu kali kejadian, satu hari. Mereka lagi makan, rubuh bangunan, mati semua 12 anaknya. Dia juga ditimpa penyakit selama 20 tahun. Lalu kata orang ini, jazakallahu khairan, semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Lalu apa yang terjadi dengan Ayub? Kata orang itu, dia bersabar. Dan lalu apa yang terjadi? Allah gantikan dia. Karena memang Al-Quran menceritakan itu ya. Setelah bersabar 20 tahun, Allah ganti dia, istrinya jadi hamil, melahirkan 24 anak. Tapi karena kesabarannya, ya, ada seperti time limit. Jadi kalau kita sedang diuji sama Allah SWT menguji kita teman-teman, itu ada garis start, ada garis finish. Kalau antum sabar sampai garis finishnya, maka nanti balasannya akan maksimal. Nabi Ayub AS 18 tahun diuji oleh Allah SWT, sakit, gak pernah berkeluh kesah, ikhtiar ya. Sudah 18 tahun istrinya bilang, wahai Nabiullah, saya sedikit masuk kisah ini dulu baru kita kembali nanti kisah itu. Dia bilang, wahai Nabi Allah, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan anda supaya anda bisa berdakwah. Sekarang sudah sekian tahun, 18 tahun tidak berdakwah, tidak ada orang yang bisa mendekat, takut karena penyakit ini menular. Tidak usah minta anak lagi, tidak usah minta harta karena dulunya dia kaya raya, anaknya juga 12 orang laki-laki semua. Kata Nabi Ayub AS kepada istrinya, berapa tahun dulu kita mendapatkan nikmat? Kata dia, istrinya bilang 20 tahun. Sekarang berapa tahun kita diuji? Kata istrinya 18 tahun. Dia hitung. Kata Nabi Ayub, saya masih malu minta sama Allah. Sabarnya luar biasa. Setelah 20 tahun pun Nabi Ayub masih mengucapkan kalimat Allah katakan dalam Al-Quran. Dia mengatakan, Rabbi anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, engkau telah menimpakan kepadaku cobaan. Dur ini kayak penyakit. Tapi kau zat yang maha penyayang. Artinya seakan-akan dia mengatakan, ya Allah kalau kau sembuhin saya terima. Tidak sembuhin pun saya jalan. Pasrahnya luar biasa. Sampai ada dikenal dengan sabar Ayub. Sabarnya luar biasa gitu. Kita kembali ke kisah tadi. Orang ini mengatakan, jazakallahu khairan. Maksudnya sudah faham nih kayak seperti itu. Kalau begitu berharaplah pahala di sisi Allah SWT sebagaimana Ayub berharap. Karena aku menemukan anakmu sudah dimangsa oleh singa. Dia bilang orang ini, saya yakin orang ini akan teriak, akan nangis. Dia tersenyum lalu dia mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Kata orang ini, kenapa anda bilang Alhamdulillah? Bagaimana bisa mengucapkan Alhamdulillah? Apa yang anda syukuri nih? Kata dia, Alhamdulillah. Anak saya telah mendahului saya menuju ke surga. Kata orang ini, bagaimana anda bisa menilai itu? Dia bilang, karena dia anak soleh. Saya tahu selama ini. Dia ibadah, dia bakti sama saya. Ajalnya datang, dia meninggal. Maka saya sangat yakin, ini poin, sangat yakin dalam janji Allah. Pasti masuk surga. Kata orang ini yang sedang mengisahkan kisah, saya kagum betul dengan imannya orang ini. Dalam kondisi seperti itu. Kemudian dia mengatakan, Alhamdulillah, saya selalu bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Kata orang ini, nikmat apa yang anda syukuri? Mata anda buta, tangan anda puntung, kaki anda puntung. Apa yang anda syukuri? Dia mau belajar. Maka orang itu mengatakan, Alhamdulillah, Allah masih bisa membuat lisan saya mengucapkan kalimat syukur ini saja. Sebuah nikmat yang tidak terhingga. Dan tidak bisa dinilai. Lalu orang itu yang sedang sakit mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Terus meninggal dunia. Kata orang yang bawa berita ini, saya tambah bingung hadapinya. Saya tidak kenal orang ini siapa. Tiba-tiba dapat berita anaknya mati. Orang ini ngomongnya penuh dengan keimanan. Siapa orang ini gitu? Dia bilang saya keluar dari kemah. Coba cari orang. Siapa yang bisa bantu saya kuburkan orang ini? Teriak-teriak. Nah, siapa yang fulan? Tolong. Gak ada. Rupanya dari kejauhan ada 4 orang. 4 orang ini pakai baju seperti baju kerajaan. Jadi kelihatan orang-orang ini pejabat. Tapi zaman dulu belum ada mobil. Orang pakai kuda lewat. Lalu dia kasih isyarat. Tolong, tolong. Dikejar sama dia. Terus mereka berhenti harus mengatakan, ada apa dengan kau? Dia bilang, di dalam kemah sana yang jauh itu ada orang buta, puntung kaki dan tangannya. Sangat baik imannya. Meninggal dunia. Tolong bantu saya urus jenazahnya. Kata mereka, baiklah. Di mana tempatnya? Datang 4 orang itu. Begitu mampir di kemah, dia bilang, mana tempatnya di situ? Sudah ditutup sama kain oleh orang ini. Begitu dibuka, orang ini kaget. 4 orang ini cium-cium orang itu. Yang buta ini. Dicium oleh 4 orang pejabat ini. Kata dia tambah heran, siapa orang ini? Kenapa kalian cium seperti ini gitu? Dia bingung gitu. Lalu kemudian mereka mengatakan, apa kau tidak kenal orang ini siapa? Dia bilang, tidak. Demi Allah saya nggak tahu. Ini Abu Kilabah. Salah satu sahabat Nabi yang masih hidup ya ini. Sudah meninggal dunia. Kata dia, oh pantas imannya luar biasa gitu. Maka diambil pelajaran pada saat itu. Kata dia, kenapa? Ada apa dengan dia? Kenapa dia bisa terpencil sampai ke padang pasir begini? Dia bilang, ketahui orang ini kenal luasnya ilmunya dulu. Dari sekian tahun kami ini ditugaskan oleh khalifah untuk mencari dia. Sudah sekian tahun kami cari. Hanya untuk memaksa dia menjadi hakim. Tapi dia melarikan diri, tidak mau. Takut nanti kena hisab hari kiamat.
maka diurus jenazah orang tersebut. Tapi teman-teman, ambil pelajaran dari Abu Kilabah radhiyallahu anhu. Bagaimana sangka baiknya sama Allah. Kaki tangannya 2 puntung, tangannya puntung. Tangan kakinya nggak ada, matanya buta, masih bisa. Alhamdulillah. Itu luar biasa. Ini yang saya bilang tadi, ini pondasi keimanan. Kapan kita arungi kehidupan muka ini teman-teman, dengan sangka baik seperti ini sama Allah, pasti semuanya jadi baik kehidupan kita. Walaupun apa saja, sampai ulama mengatakan mau keluar rumah hujan, oh berarti Allah sedang bersangka baik, sedang menginginkan saya tidak keluar. Oh begini, oh Allah lagi begini. Dia sangka baik terus, semuanya kesangkaan baik sama dia. Itu yang dimaksudkan dengan ayat ini. Dan sebaliknya teman-teman, kapan kita membuka pintu sangka buruk, hati-hati, ancamannya sangat berat. Ini bahasan kita. Allah akan memberikan kita sesuai dengan prasangkaan.